Ketika Nabi sholat panjang, seperti yang diceritakan Hudzaifah tadi, aku hamamtu bi amri saw. Ini dalil Bapak Ibu, sahabat Nabi kalau sholat masih pikiran. Ini dalil antum nih ya. Dalil untuk menghibur kita, kalau sholat nggak khusyuk-khusyuk amat nggak apa-apa. Ini dalilnya nih, Sahih Bukhari Muslim ini. Ya, muttafaq alaihi, al-Bukhari wa Muslim. Nabi lagi mimpin sholat, terus dia mikir, lalu Nabi SAW membolehkan baca Quran yang disebut membaca cepat, ya. Ada yang syarat atau apa istilahnya bil hadar, ya. Membaca cepat. Membaca cepat itu kedengaran sama orang, sama kita enggak. Itu untuk orang ahlul aurat wal hizb. Maka Quran itu di pinggirnya ada istilahnya hizib. Ya, benar enggak? Di pinggir Quran itu dulu penanda wiridan ahlil Quran. Karena wirid paling afdal adalah Al-Quran, nggak ada lagi. Afdalul aurat Al-Quran wa afdalul dzikri la ilaha illallah. Ini ijma' ulama ahlus sunnah. Wirid paling tinggi Quran, zikir paling tinggi la ilaha illallah, doa paling cepat alhamdulillah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi, hadis Imam Tirmizi. Jadi ada yang baca apa tadi? Mutarassilan. Nah, mutarassilan ini yang rileks. Nyampe di ayat surga, minta ya Allah, masukkan aku surga. Nyampe di ayat neraka, berdoa ya Allah, ajirni minan nar, bebaskan aku dari neraka. Udah begitu belum baca Qurannya? Belum ya? Kira-kira 5 jam cukup nggak Nabi begini? Nggak cukup. Itu sepenuh malam. Jadi kalau ngikutin hadis ini nggak mungkin seperti Sayyidina Utsman sehari 8 khatam, bukan 8 juz. 8 kali khatam. Imam Syafi'i hanya sampai 2 kali khatam. Dari subuh sampai maghrib khatam 1 kali, maghrib sampai subuh khatam 1 kali. Maka beliau di bulan puasa makan sedikit, itu yang ditiru Imam Syafi'i, makan hampir hanya sekali. Hanya sekali. Ya, minumnya paling waktu berbuka dan waktu bersahur. Nah, Imam Syafi'i nyontohin kita 2 kali. Dan alhamdulillah saya ketemu ada ulama dari Cirebon. Dari Cirebon, Pak. Hafiz Quran, dan dia cerita guruku baca Quran dari maghrib sampai isya khatam. Oh, berarti tidak hanya di kitab itu. Adanya di mana? Ada fi suduri ahlil Quran. Dan menurut saya itulah karamah tertinggi. Ya, karamah tertinggi orang yang diberkahi waktunya. Harusnya kita baca Quran sehari semalam, sama dia cuma dari maghrib sampai isya. Dan bagi saya itu karamah. Itu yang disebut tayyuz zaman. Tayyuz zaman itu Allah lipat waktu yang mestinya panjang jadi pendek. Mungkin nggak? Mungkin. Allah sanggup nggak bikin begitu? Sanggup. Masa Allah nggak sanggup? Ya, kita yang nggak sanggup. Karena kita pakai otak yang cuma sebesar ya, batok kelapa ini. Tapi kalau pakai otak nuraniyah, cahaya, dan cahaya itu cepat. Al-Quran itu dia sinar lebih cepat dari nur. Maka orang yang baca Quran dan dia lebur dalam huruf-huruf nuraniyah Quran, Allah akan cepatkan waktunya. Waktu dia baca itu terasa cepat, padahal dia baru beberapa menit. Dan itu tadi kan kiai. Walhamdulillah saya ketemu beberapa mahasiswa saya yang Allah berkahi waktunya, dia bisa baca Quran dalam sehari sekian kali. Masih muda, Pak. Alhamdulillah. Itu kalau mereka Allah izinkan. Dan nggak selalu bisa. Nah, namun cara baca Nabi ini disebut cara baca mutarassilan. Ya, mutarassilan. Sebenarnya ada cara baca lain. Kadang-kadang Nabi SAW ambil satu ayat lalu dibaca dari awal sholat setelah Fatihah sampai kemudian beliau selesai
memaknai ayat itu. Ya. Begitu juga Imam Syafi'i, ketika beliau sholat, beliau ambil satu ayat dan beliau maknai sampai selesai, udah selesai memahaminya baru ruku. Ya, dan itu boleh. Lalu raka'a, beliau ruku, faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Lalu beliau ruku, fa kana ruku'u nahwan min qiyamih. Ruku'nya juga lama. Sama guru kami dulu diartikan harfiah. Ruku'nya sekira-kira sama dengan berdirinya. Kalau berdirinya tadi 5 jam, enggak, itu terjemahan mubalaghah. Yang pas terjemahannya adalah ruku'nya sangat lama. Maka boleh membaca subhana rabbiyal a'la mulai dari sekali, 3 kali sampai tak terhingga. Dan itu tidak bid'ah. Ini dalilnya. Nabi baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu lama sekali. Begitu juga beliau sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Lalu setelah baca rabbana lakal hamdu, tidak langsung ruku. Kita kan langsung ruku ya. Kadang belum selesai baca udah ruku duluan. Rabbana lakal hamdu, langsung ruku duluan. Di mazhab Syafi'i enggak ada begitu, Pak. Tapi Imam Abu Hanifah meriwayatkan itu. Maka di riwayat Abu Hanifah berdiri langsung sujud, begitu ya beberapa keterangan kita baca. Nah, namun kita nggak mengamalkan itu. Kita mengamalkan hadis ini bahwa berdiri dulu. Apa kira-kira yang Nabi baca? Wallahu a'lam. Dalam riwayat lain, dalam sholat wajib, tiba-tiba ada seorang sahabat baca lagi sujud, lagi i'tidal. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi tidak pernah ajarkan, tapi dia baca di dalam sholat. Dan setelah sholat, Nabi puji dan katakan, bacaanmu diperebutkan 30. Riwayat Nasa'i menyebutkan ada 12. 12 malaikat memperebutkan bacaanmu. Ini dalil bahwa sahabat itu ketika membaca suatu kalimat yang Nabi tidak baca, selama isinya sama dengan yang Nabi suruh, maka itu boleh. Disinilah kritik terhadap Syekh Albani yang mengharamkan atau bukan mengharamkan, membid'ahkan baca Sayyidina Muhammad. Hanya cukup Muhammad, tidak usah Sayyidina. Tapi itu perbedaan fikih, ya. Perbedaan ini jangan sampai buat hati kita berpecah belah, ya. Dan dia juga membid'ahkan lagi membaca, ya. Tidak boleh lagi baca Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Nabi sudah mati katanya. Ini kata Syekh Albani dalam sifat salat Nabi. Apa kata dia? Enggak boleh baca Assalamualaikum. Salam atas engkau wahai Nabi, karena Nabi sudah meninggal. Dia memakai riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud setelah Nabi meninggal mengganti bacanya Assalamu ala Nabi, bukan Assalamu alaika ya ayuhan Nabi. Tapi riwayat Ibnu Mas'ud tidak diikuti oleh Ibnu Abbas, tidak diikuti oleh Ibnu Umar, tidak diikuti oleh Abu Hurairah. Kenapa harus ikut pandangan itu? Nah, di sini kemudian ulama kita di Syam mengkritisi Syekh Albani dalam sifat salatnya, ya. Kita pulangkan semuanya kepada Allah. Lalu qama qiyaman tawilan qariban mimma raka, Nabi kemudian bangkit lagi dan beliau sholat panjang lagi. Di waktu sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Sujudnya juga sangat panjang. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadis ini menunjukkan apa? Nah, ini yang paling inti dari kitab ini, menunjukkan kasratul mujahadah. Nabi itu banyak bermujahadah. Apa arti mujahadah? Di awal kita buka bab ini, bahzul juhdi fit ta'ah, mengerahkan keseriusan, berlelah-lelah, bercapek-capek untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belum merasa lelah ibadah, itu belum mujahadah. Ya. Jadi kalau sholat witirnya berapa rakaat? Witirnya 3 rakaat. Hajatnya berapa? Qiyamul lailnya
2. Belum mujahadah itu, Pak. Minimal 11. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan bahwa Nabi SAW baik bulan puasa ataupun di luar puasa, beliau sholat malamnya 11 rakaat. Nah itu baru tuh mujahadah tuh ya. Coba mulai-mulai, jangan langsung 11. Tadi berapa? 2 plus 3, berarti 5. Naikin 7, naikin 9. Ya. Kalau sudah naik 7, jangan turun 5. Kalau sudah 9, jangan turun 7. Terus 11. Gimana caranya? Kita kan kadang kelelahan, ada kesibukan, ada caranya. Cara paling mudahnya adalah kalau ketiduran ketinggalan, diqadha. Seperti Rasulullah SAW mengqadha salat sunnatnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diqadha enggak hanya salat wajib, salat sunat juga diqadha. Apalagi mazhab Jakarta ini kan. Di Jakarta itu kita pulang kerja ba'da asar, nyampe isya. Enggak bisa turun di tol. Macetnya di tol, jadi bayar untuk kena macet. Ya sudah. Maka sholatnya harus diniatkan. Saya niat mengqadha sholat maghrib di waktu isya. Jadi ini yang disebut qadhaan. Kalau adaan, menunaikan sholat di waktunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan imam-imam yang lain dengan redaksi yang beragam. Sebenarnya ada redaksi lain dari Imam Bukhari ya. Kita dulu waktu ngaji Sahih Bukhari tahun 2004 dengan guru kita dan membaca hadis ini. Masuk ke hadis berikut. Ani bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tadi Uzaifah, sekarang Ibnu Mas'ud. Nah, ceritanya hampir sama. Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku qiyamul lail mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atal al-qiyam hatta hamamtu bi amri sau'in. Jadi ada amri su'in, ada amri sau'in. Su' itu buruk mutlak. Kalau sau' berpikir negatif. Su'uzzan, prasangka negatif. Kalau sau'izzan itu memprediksi resiko terburuk. Ketika Nabi sholat panjang, seperti yang diceritakan Huzaifah tadi, aku hamamtu bi amri sau. Ini dalil Bapak Ibu, sahabat Nabi kalau sholat masih pikiran. Ini dalil antum nih ya. Dalil untuk menghibur kita, kalau sholat nggak khusyuk-khusyuk amat nggak apa-apa. Ini dalilnya nih Sahih Bukhari Muslim ini. Ya, muttafaq alaihi, al-Bukhari wa Muslim. Nabi lagi mimpin sholat, terus dia mikir, waduh mau mundur nih gitu. Dia berpikir mau keluar dari sholat. Itu yang disebut hamamtu bisau. Aku berpikir aku ingin keluar dari saf sholat. Wa ma hamamtu bihi qala wa ma hamamta bihi hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Ya. Lalu ada yang bertanya, muridnya bertanya, ya besar kemungkinan yang bertanya Alqamah, murid dia. Apa kata muridnya? Alqamah, tabi'i, seorang tabi'in, atau Sa'id bin Jubair juga murid beliau. Hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Aku berpikir negatif untuk duduk terus pelan-pelan menghilang. Wa ada'ahu. Lalu aku meninggalkannya. Tapi enggak dilakukannya. Itu hanya maka ada niat itu sudah berbarengan dengan fi'il. Maka kalau niat usolli itu bukan niat Pak, itu namanya lafaz niat. Niat itu di sini, an-niyah fil qulub, dan itu dari zaman Nabi SAW sampai sekarang ulama sepakat. Ulama hanya beda pendapat mengenai anjuran melafazkan niat. An-niyah fil qulub muqtarinun bil fi'il. Niat itu di hati dan dia berbarengan dengan perbuatan. Jadi saat kita bertakbir, dalam hati kita langsung berniat. Gitu. Dan niat di hati kan boleh bahasa Indonesia. Tapi kalau dilafazkan mesti bahasa Arab. Itu aja bedanya. Ya. Dan saya ini kasih bocoran, walaupun saya bermazhab Syafi'i, tapi saya jarang melafazkan niat. Kenapa?
Niat itu dalam ilmu psikologi disebut, dan kedokteran ya, disebut conditioning. Bagi saya cara conditioning itu adalah pakai hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Maka saya menghubungkan diri saya dengan orang yang kolbunya terhubung dengan Nabi, sanad ilmunya bersambung dengan sanad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Itu cara saya sebelum sholat. Lalu baru disebut, ini sholat subuh apa gitu. Jadi jarang sekali melafazkan, kecuali lagi ngajarin murid. Kalau ngajarin murid baru saya bilang, usolli fardal maghribi, baru gitu. Ya, tapi itu jarang, ya saya jarang pakai lafaz niat. Ya, kenapa? Karena niat sebenarnya di qalbu.